Hai semua, sebelumnya apa kalian sudah pernah mendengar terkait smart mobility? Jika belum, mari simak video berikut yang membahas terkait smart mobility. Smart mobility merupakan salah satu dimensi dari kota cerdas yang diartikan sebagai penggambaran suatu perkembangan lingkungan yang selalu berubah. Konsep smart mobility yang selama ini kita kenal merupakan gabungan dari teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan keselamatan dalam transportasi. Konsep ini juga melibatkan penggunaan teknologi informasi, konektivitas, kendaraan otonom, dan integrasi sistem informasi yang lebih cerdas untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, berkelanjutan, serta terintegrasi. Konsep smart mobility ini melibatkan beberapa teori dan konsep yang relevan. Antara lain, Internet of Things atau IoT, di mana internet digunakan sebagai pengoptimalan dari operasi transportasi, pemantauan lalu lintas, dan pengambilan keputusan transportasi yang lebih cerdas. Kemudian ada Vehicle to Infrastructure Communication, di mana penggunaan konsep ini memungkinkan kendaraan akan menerima informasi secara real-time mengenai kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, dan informasi yang relevan sehingga memungkinkan pengemudi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan menghindari kemacetan atau kecelakaan. Selanjutnya adalah Big Data Analytics, di mana konsep ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga mengenai pola lalu lintas, permintaan transportasi, dan preferensi pengguna. Kota Seoul menjadi salah satu kota di dunia yang menerapkan konsep smart mobility. Kota Seoul mengalami perubahan besar setidaknya pada 3 dinasti, yaitu dinasti Baekje, dinasti Goryeo, dan dinasti Joseon, di mana selama 3 periode kerajaan, Seoul menjadi ibu kota dan pusat peradaban Baekje selama 500 tahun. Meski sempat mengalami penjajahan, pemerintah militer Amerika Serikat mengumumkan Charter of the City of the Seoul sebagai pengganti Home Rule Charter pada tanggal 15 Agustus 1946 yang menjadi penanda Hari Pembebasan Korea. Sebulan kemudian, pada tanggal 28 September, Gyeongsangbu diubah menjadi kota Seoul dan dikembangkan menjadi sebuah kota independen dari Gyeonggi-do. Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun dari bulan Juni tahun 1950 sampai September tahun 1953 menghancurkan Seoul sepenuhnya, sehingga ibu kota Seoul pindah sementara ke Busan. Total 4.967 gedung pemerintah dan banyak fasilitas umum lainnya hancur rata dengan tanah serta perekonomian menjadi lumpuh. Sekitar 1,1 juta jiwa dari 1,5 juta jiwa penduduk Seoul meninggalkan kota. Namun, setelah perang berakhir, Seoul bangkit dengan tumbuhnya bisnis manufaktur. Seoul kemudian menjadi kota metropolitan pada tahun 1949 dengan statusnya yang dikembangkan menjadi kota mandiri. Dengan berlakunya perundang-undangan khusus pada tahun 1962, maka Seoul berada di bawah pengawasan langsung oleh Perdana Menteri dan gedung-gedung pencakar langit mulai bermunculan. Smart City di kota Seoul telah mengalami perkembangan seiring waktu dan telah melibatkan serangkaian inisiatif dan proyek yang diluncurkan oleh pemerintah kota yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan kota. Sebelum adanya konsep tersebut, kota Seoul mengalami berbagai macam permasalahan kota, yakni dalam masalah sosial sistem, physical system, dan cyber system. Untuk masalah sosial sistem tersendiri, dalam 35 tahun terakhir, laju urbanisasi di Korea Selatan melonjak cukup signifikan. Bila pada tahun 1980-an, laju urbanisasi mencapai 68,7%. Pada tahun 2015, tercatat pertumbuhan mencapai 91,8%. Menurut Deputi Direktur Kebijakan Perkotaan Korea Selatan,
Ansehi yang dilansir pada kompas.com mengatakan bahwa pesatnya laju urbanisasi rupanya menimbulkan berbagai persoalan lain, terutama kebutuhan akan moda transportasi untuk mobilitas masyarakat. Bila pada kurun waktu 1980 sampai 1990, persoalan masih berkutat pada keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2000-an, tantangan yang dihadapi menjadi lebih kompleks, seperti kesenjangan sosial antara kelompok penduduk yang kaya dan yang miskin, kesenjangan pendapatan, akses ke pendidikan yang berkualitas, kesehatan, serta perumahan yang terjangkau, dan peluang kerja dapat menciptakan divisi sosial yang signifikan. Tekanan hidup yang tinggi juga berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan warga. Tingginya tingkat persaingan dan harapan sosial yang tinggi juga dapat memberikan beban emosional pada setiap individu. Selanjutnya, pada masalah physical system, kota Seoul menghadapi kemacetan lalu lintas yang seringkali parah, terutama pada jam sibuk. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cepat, kepadatan penduduk, dan kurangnya ruang lalu lintas yang memadai dapat menyebabkan kemacetan yang menghambat mobilitas penduduk dan mengurangi efisiensi transportasi. Kepadatan penduduk yang tinggi juga merupakan masalah pada physical system yang menyebabkan tekanan pada infrastruktur fisik, rumah yang terbatas, dan ruang terbuka hijau yang kurang. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan memberikan tantangan dalam merencanakan pengembangan kota yang berkelanjutan. Sebelum adanya smart city di kota Seoul, masalah transportasi bagi pengguna moda harus melihat jadwal keberangkatan melalui papan informasi rute perjalanan yang disediakan, sehingga pengguna moda transportasi tidak bisa memperkirakan estimasi perjalanan karena tidak adanya informasi yang secara jelas atau real time untuk bisa memberikan informasi serta titik-titik mana saja yang bisa terjadi kemacetan. Jika hal tersebut dapat diatasi di dalam smart city, maka akan mempermudah pengguna dalam meningkatkan mobilitas. Konsep smart city telah menjadi isu besar di berbagai penjuru dunia saat ini. Smart city memberikan jaminan untuk membuat semakin banyak kota di seluruh dunia memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota. Hal ini mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kota sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis. Di kota Seoul, urgensi penerapan smart city ini berorientasi pada sistem mobilitas yang seringkali terhambat. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang sangat mempengaruhi sistem pergerakan. Jumlah kendaraan yang tinggi dan infrastruktur lalu lintas yang kurang memadai menyebabkan kemacetan lalu lintas yang kronis terutama pada jam sibuk. Hal ini menghambat mobilisasi penduduk, membuang waktu, dan menyebabkan polusi udara yang lebih tinggi. Sebelum adanya smart city, sistem transportasi umum di Seoul mungkin tidak efisien dan tidak koordinasi dengan baik. Ketidaknyamanan, kepadatan, dan kurangnya informasi waktu seringkali menjadi permasalahan dalam penggunaan transportasi umum, serta kurangnya aksesibilitas dan inklusi juga mempengaruhi masalah mobilisasi ini. Kemudian, penggunaan sumber daya di Seoul mungkin tidak efisien. Hal ini termasuk penggunaan energi yang berlebihan, manajemen limbah yang tidak optimal, dan penggunaan air yang tidak terkendali. Melalui implementasi konsep Smart City, kota Seoul berupaya mengatasi permasalahan ini dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kota, meningkatkan aksesibilitas, mengurangi polusi, memperbaiki transportasi umum, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Penerapan kota cerdas ini dapat menghadirkan manfaat keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, urgensi untuk menerapkan kota cerdas di Seoul sangat penting untuk memenuhi tuntutan perkembangan perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2003, Seoul menerapkan program Seoul Smart Mobility Reform. Sesuai dengan namanya, tujuan dari program ini adalah pengelolaan transportasi yang lebih baik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadikan Seoul sebagai smart city. Salah satu bagian dari program tersebut adalah subprogram yang bernama Bus Management System atau BMS. BMS adalah program pengelolaan transportasi bus secara terintegrasi.
Dalam program ini, otoritas terkait dapat mengontrol seluruh data transportasi bus, mulai dari data jumlah bus yang beroperasi hingga lokasi kendaraan, dan menyampaikan data tersebut secara real-time kepada pengguna melalui panel yang dipasang di setiap halte pemberhentian, serta melalui aplikasi yang digunakan secara khusus oleh pengguna. Dengan demikian, para pengguna bus tidak perlu menunggu terlalu lama sehingga kepuasannya menggunakan transportasi umum meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian di mana World Bank menyebutkan bahwa penggunaan transportasi umum di ibu kota Korea Selatan naik dari 30% menjadi 70% dari tahun 2000 ke 2003. Sejak tahun 2009, pemerintah Seoul juga mengembangkan sistem Smart Transportation, di mana pemerintah mengenalkan Seoul U-Shelter Bus Stop. Shelter ini menawarkan berbagai fitur Smart Service. Pada tahun 2011, pengguna U-Shelter mencapai 2.518 orang dengan penggunaan berupa pencarian rute bus, akses peta digital, pencarian destinasi, akses stasiun radio pemandu, dan ramalan cuaca. Hingga saat ini, konsep dari halte cerdas masih dipertahankan. Pada tahun 2021, pemerintah memperkenalkan halte bus pintar di area gerbang Sungyemun, di mana halte ini didesain modular dengan teknologi tinggi, yang dilengkapi dengan pendingin dan pemanas ruangan, pembersih udara, akses WiFi publik, LED pintar, serta fasilitas keselamatan untuk membantu meningkatkan pengalaman serta kenyamanan para pengguna jasa. Halte bus ini juga dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan dan membantu penumpang tunanetra turun dan naik dari bus. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan juga memberikan bantuan bahasa asing serta menampilkan waktu kedatangan bus. Pemerintah kota juga berencana akan meletakkan halte pada area Universitas Hongik dan di area stasiun Hapjeong. Halte bus dirancang untuk dapat menghasilkan energi listrik sendiri melalui panel surya yang terdapat di atapnya. Semua fungsi dalam halte akan dikendalikan secara real-time melalui sistem kontrol terintegrasi dan Internet of Things atau IoT. Berdasarkan data tropis atau operasi transportasi Seoul dan layanan informasi, halte dapat menentukan di mana bus seharusnya berhenti, mengontrol pembukaan atau penutupan pintu kasa, dan kontrol iklim. Selain halte dan busnya yang menerapkan konsep smart, kota Seoul juga memiliki kereta bawah tanah yang merupakan sistem angkutan cepat dengan total jarak rute terpanjang di dunia, yang terdiri dari 23 jalur dan melayani wilayah metropolitan Seoul, termasuk kota metropolitan Incheon dan kota-kota satelit di Provinsi Gyeonggi. Beberapa kereta api lokal dalam jaringan membentang di luar wilayah metropolitan Seoul ke daerah pedesaan di utara Provinsi Chungnam dan barat Provinsi Gangwon yang terletak lebih dari 100 km dari ibu kota. Sistem ini dianggap sebagai salah satu sistem bawah tanah terbaik di dunia oleh CNN, Jalopnik, dan BBC, serta terkenal karena kebersihannya dan telah dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih seperti 4G LTE, Wi-Fi, DMB, dan Wibro, serta dapat diakses di semua stasiun dan kereta. Seoul Subway menggunakan layar LCD penuh warna di semua stasiun untuk menampilkan waktu kedatangan kereta bawah tanah secara real-time, yang juga tersedia di aplikasi smartphone dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Hampir semua stasiunnya juga telah dilengkapi oleh pintu peron. Pada tahun 2014, Seoul Subway menjadi operator metro pertama di dunia yang menggunakan tampilan transparan untuk iklan, ketika memasang 48 tampilan transparan di stasiun utama jalur 2 di distrik Gangnam. Seoul Subway menggunakan sistem pembayaran pintar T-Money yang menggunakan teknologi RFID dan NFC untuk pembayaran otomatis dengan kartu pintar T-Money, smartphone, atau kartu kredit, dan seseorang dapat mentransfer ke salah satu saluran lain dalam sistem secara gratis. Permasalahan dan kendala dalam penerapan smart mobility seperti penggunaan mode cerdas yang belum sampai ke daerah perdesaan karena mobilitas cerdas hanya tersedia di kawasan perkotaan, sumber daya manusia yang belum melek teknologi, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mobilitas cerdas. Keunggulan penerapan smart mobility pada kota Seoul berupa transportasi publik yang terintegrasi,
Smart Mobility dapat membantu mengintegrasikan berbagai jenis transportasi publik seperti bus, kereta api, dan sepeda, sehingga memudahkan mobilitas penduduk dan mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi, serta memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara yang telah terintegrasi sistem. Smart Mobility pada kota Seoul sangat membantu dalam sistem pergerakan manusia. Dengan menggunakan teknologi yang terintegrasi, sistem yang dapat mengurangi kemacetan, polusi, dan waktu perjalanan yang lama, Smart Mobility dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk kota Seoul dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Adapun visi misi kota Seoul pada abad ke-21 adalah menjadi kota kelas dunia dalam berbagai area, termasuk budaya, lingkungan, kekayaan, dan ekonomi dengan penerapan Smart City. Strategi lanjutan yang harus dilakukan yaitu peningkatan moda transportasi cerdas untuk sampai ke wilayah perdesaan agar dapat mencakupi seluruh kawasan di Korea Selatan. Indikator keberhasilan terlihat pada pengurangan kemacetan di kota Seoul, dilihat dari penurunan waktu perjalanan rata-rata, peningkatan kecepatan rata-rata di jalan, dan pengurangan jumlah kecelakaan lalu lintas. Kemudian, adopsi teknologi yang tinggi, termasuk penggunaan aplikasi transportasi pintar, integrasi data dalam sistem transportasi, dan penggunaan teknologi terkait keamanan dan pengelolaan lalu lintas.